Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal dan jawaban untuk penilaian harian tema 6 subtema 1 kelas 6 sekolah dasar untuk semester 2. Mudah-mudahan video ini bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan soal penilaian harian di kelas masing-masing. Selamat belajar. Baik, kita mulai soal yang pertama untuk mata pelajaran PPKN. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan warga pada gambar merupakan kewajiban warga sebagai warga lingkungan masyarakat, kecuali nomor A. 1, B. 2, C. 3, dan D. 4. Jawaban yang benar adalah C, yaitu nomor 3. Karena nomor 3 itu adalah gambar orang yang sedang antri membayar pajak, sementara membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Berikutnya soal yang kedua. Sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan dengan penuh tanggung jawab disebut dengan A. Kewajiban, B. Hak, C. Aturan, dan D. Kehendak. Jawaban yang benar adalah A, yaitu disebut dengan kewajiban. Soal berikutnya, di bawah ini yang termasuk kewajiban sebagai warga negara adalah A. Patuh dengan nasihat orang tua, B. Mengerjakan PR dari guru, C. Tertib membayar pajak, dan D. Antusias mengikuti kegiatan sekolah. Jawaban yang benar adalah C, yaitu tertib membayar pajak. Berikutnya soal yang keempat. Di bawah ini merupakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, kecuali A. Kewajiban untuk mentaati peraturan, B. Kewajiban untuk menghargai orang lain, C. Mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan, dan D. Mengerjakan segala tugas sekolah. Jawaban yang benar adalah D, yaitu mengerjakan segala tugas sekolah, karena ini bukan merupakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya soal yang kelima. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah A. Mendapat perlindungan hukum, B. Mendapatkan pelayanan kesehatan, C. Membayar pajak, D. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jawaban yang benar adalah C, bahwa salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah membayar pajak. Kita lanjutkan untuk soal mata pelajaran bahasa Indonesia. Soal yang pertama, bacalah teks berikut dengan seksama kemudian jawab pertanyaannya. Kata kunci yang terdapat pada judul bacaan tersebut adalah A. Kampung, B. Rawajati, C. Kampung Rawajati, dan D. Kampung Bersih. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Kampung Rawajati, karena ini merupakan kata kunci yang terdapat pada judul bacaan tersebut. Berikutnya soal yang kedua. Bacalah teks berikut dengan seksama kemudian jawablah pertanyaannya. Isi bacaan tersebut berdasarkan kata kuncinya adalah A. Kondisi lingkungan di Kampung Rawajati, B. Lingkungan hijau, C. Pengelolaan sampah dengan baik, dan D. Desa yang bersih dan nyaman. Jawabannya adalah A, yaitu kondisi lingkungan di Kampung Rawajati. Berikutnya soal yang ketiga. Bacalah teks berikut dengan seksama. Isi bacaan tersebut berdasarkan kata kuncinya adalah A. Kondisi lingkungan di Kampung Rawajati, B. Lingkungan hijau, C. Pengelolaan sampah dengan baik, dan D. Desa yang bersih dan nyaman. Jawaban yang benar adalah A, yaitu kondisi lingkungan di Kampung Rawajati. Soal berikutnya, bacalah teks berikut dengan seksama kemudian jawablah pertanyaannya. Berdasarkan bacaan tersebut, yang dimaksud dengan sampah organik adalah sampah yang berasal dari titik-titik. A. Sisa-sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, B. Plastik buatan manusia, C. Sisa-sisa kaca bangunan, dan D. Sisa-sisa besi dan aluminium.
Jawaban yang benar adalah A, yaitu sisa-sisa makhluk hidup yang terdapat di alam. Berikutnya soal yang kelima untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita bisa menebak isi informasi dari sebuah bacaan melalui kata kunci yang terdapat pada titik-titik. A. Judul bacaan. B. Paragraf terakhir. C. Paragraf awal. Dan D. Latar belakang bacaan. Jawaban yang benar adalah A, yaitu judul bacaan. Baik, kita lanjutkan untuk soal mata pelajaran IPA. Soal yang pertama, berikut yang merupakan ciri-ciri masa puber bagi anak laki-laki adalah titik-titik. A. Tinggi badan bertambah. B. Berat badan bertambah. C. Tumbuh jakun. Dan D. Rambut di kepala makin lebat. Jawaban yang benar adalah C, yaitu tumbuh jakun, karena ini merupakan ciri-ciri masa puber bagi anak laki-laki. Soal yang kedua, berikut yang merupakan ciri-ciri puberitas pada anak perempuan adalah A. Suara menjadi lebih besar dari suara sebelumnya. B. Otot membesar. C. Dada menjadi lebih bidang. Dan D. Suara menjadi lebih melengking. Jawaban yang benar adalah D, yaitu suara menjadi lebih melengking. Soal berikutnya, perubahan psikis, fisik sekaligus pematangan fungsi reproduksi terjadi pada masa titik-titik. A. Balita. B. Pendewasaan. C. Puberitas. Dan D. Lanjut usia. Jawaban yang benar adalah C, yaitu terjadi pada masa puberitas. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, salah satu ciri puberitas yang terdapat pada anak laki-laki dan perempuan adalah A. Anak laki-laki bertubuh pendek, anak perempuan bertubuh tinggi. B. Anak laki-laki berbadan besar, anak perempuan berbadan kecil. C. Anak laki-laki sudah tumbuh jakun, anak perempuan payudara mulai membesar. Dan D. Anak laki-laki sudah berkumis, anak perempuan tidak berkumis. Jawaban yang benar adalah C, yaitu anak laki-laki sudah tumbuh jakun dan anak perempuan payudara mulai membesar. Berikutnya soal yang kelima. Masa puberitas pada anak perempuan pada umumnya lebih dahulu dari anak laki-laki, yaitu antara usia titik-titik. A. 6-10 tahun. B. 10-15 tahun. C. 15-20 tahun. Dan D. 17-20 tahun. Jawaban yang benar adalah B, yaitu antara usia 10-15 tahun. Kita masuk untuk soal mata pelajaran IPS. Soal yang pertama, proklamasi berasal dari kata proklamatio yang berasal dari bahasa titik-titik. A. Inggris. B. Jepang. C. Yunani. Dan D. Perancis. Jawaban yang benar adalah C, yaitu proklamatio berasal dari bahasa Yunani. Berikutnya soal yang kedua. Proklamasi memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat, yaitu pengumuman yang berhubungan dengan titik-titik. A. Ketatanegaraan. B. Kependudukan. C. Kebudayaan. Dan D. Kepenjajahan. Jawaban yang benar adalah A, yaitu pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Soal berikutnya. Di bawah ini, pernyataan yang bukan merupakan makna lain dari proklamasi kemerdekaan adalah A. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil. C. Kebebasan yang tiada batas. Dan D. Awal terbentuknya NKRI. Jawabannya adalah C, yaitu kebebasan yang tiada batas. Karena ini bukan merupakan makna lain dari proklamasi kemerdekaan. Berikutnya soal yang keempat. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera,
upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya adalah dengan titik. A. Membangun gedung yang mencakar langit. B. Memberikan bantuan sebanyak-banyaknya. C. Melakukan pinjaman luar negeri. Dan D. Meningkatkan taraf kehidupan dan kecerdasan bangsa. Jawaban yang benar adalah D, yaitu meningkatkan taraf kehidupan dan kecerdasan bangsa. Soal yang kelima untuk mata pelajaran IPS. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan titik. A. Berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. B. Membangun makam pahlawan dengan megah dan mewah. C. Memberikan bantuan sebanyak-banyaknya kepada keluarga mereka. D. Mengundang keluarga mereka ke Istana Negara. Jawaban yang benar adalah A, yaitu berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Baik, kita masuk untuk soal mata pelajaran SPDP. Soal yang pertama, jarak antara satu nada ke nada yang lain yang ada pada suatu lagu disebut titik. A. Tangga nada. B. Interval nada. C. Irama nada. Dan D. Melodi. Jawaban yang benar adalah B, yaitu disebut dengan interval nada. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Nama alat musik dan asal daerah alat musik tersebut adalah A. Gamelan dari daerah Sunda, Jawa Barat. B. Margondang dari daerah Tapanuli, Sumatera Selatan. C. Tifa dari daerah Maluku dan Papua. Dan D. Gamelan dari daerah Bali. Jawaban yang benar adalah D, yaitu alat musik gamelan dari daerah Bali. Soal ketiga untuk mata pelajaran SPDP. Langkah pertama pada interval nada disebut titik. A. Frame. B. Secondo. C. Terce. Dan D. Quarts. Jawaban yang benar adalah A, yaitu disebut dengan frame. Soal berikutnya, yang dimaksud dengan interval harmonis adalah A. Dua nada yang dibunyikan secara bersama. B. Dua nada yang dibunyikan secara bergantian. C. Dua nada rendah yang dibunyikan secara bersama. Dan D. Dua nada tinggi yang dibunyikan secara bergantian. Jawaban yang benar adalah A, yaitu dua nada yang dibunyikan secara bersama. Soal terakhir untuk SPDP yaitu soal yang kelima. Interval melodis terdiri atas interval dari nada rendah ke nada tinggi yang disebut ascending interval, dan interval dari nada tinggi ke nada rendah yang disebut dengan titik. A. Harmonis interval. B. Melodis interval. C. Descending interval. Dan D. Rhythmic interval. Jawaban yang benar adalah C, yaitu interval dari nada tinggi ke nada rendah yang disebut dengan descending interval. Demikian video pembelajaran singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi kita yang telah menonton. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Dan jangan lupa like dan subscribe.